Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Untuk bergelut di dunia trading, maka harus difahami dulu mindsetnya. Ya, tanamkan dulu dalam benak kita bagaimana supaya berpikir kita, cara pandang kita betul-betul sudah sesuai. Karena kebanyakan rata-rata ketika kita mendengar istilah trading, ketika kita mendengar tentang jual beli online ya, khususnya di dunia trading, maka yang ada adalah bagaimana orang itu cepat kaya, bagaimana orang itu cepat profit besar. Yang intinya adalah cepat, cepat, dan cepat. Bahkan tidak sedikit ya dari teman-teman yang menjadikan trading ini sebagai akselerator ya, pemercepat untuk kita cepat bayar utang. Untuk cepat bayar utang. Nah, ini sering disaringkan ke kita ketika ada kelas offline. Kebanyakan mereka punya beban yang sangat berat, punya hutang yang sangat berat, dan hutangnya itu angkanya sudah miliaran tentunya, tidak kecil. Kemudian mencari jalan keluar. Nah, mencari jalan keluar sana sini banyak merekomendasikan trading menjadi jalan keluarnya. Ya, trading menjadi jalan keluarnya. Maka sekali lagi, sebelum masuk lebih jauh, sebelum kita berlayar lebih jauh lagi, kalau mindset kita seperti ini, sekali lagi segera hentikan dan tutup semuanya, jangan dilanjutkan. Karena saya pastikan ketika yang ada di benak kita seperti ini, maka selamanya tidak akan pernah sampai di tempat tujuannya, tidak akan sampai di tempat di mana kita mau mewujudkan. Karena trading bukan salah satu bisnis yang untuk cepat kaya, untuk cepat profit besar, dan untuk cepat bayar utang. Kalau trading menjadikan omset kita lebih, memang bisa. Tetapi semuanya tentu membutuhkan skill, semuanya tentu membutuhkan jam terbang, membutuhkan latihan yang betul-betul intens dan pengalaman yang panjang di sana. Tidak bisa kita bentuk dengan cara yang instan. Sehingga kalau kita betul-betul mau yang instan, sekali lagi sebelum masuk lebih jauh, lebih baik hentikan daripada kita kehabisan semuanya. Daripada modal kita habis, daripada kita punya aset sana sini terjual habis. Karena kalau mindset kita tidak atur di awal, nanti yang ada tidak mau terima ketika kita untungnya kecil. Yang ada harus profit besar. Kalau sudah kita ketemu dengan profit besar, besok lagi tidak mau profitnya kecil. Pasti pengen besar lagi, pengen besar terus begitu. Sehingga tidak bisa digunakan untuk cepat kaya dengan instan ya, cepat profit besar, cepat lunas bayar utang. Semuanya kalau kita hanya fokus pada di satu arah ini, nanti akan mengganggu cara berpikir kita dan mempengaruhi cara analisa kita. Karena kita dikejar terus dengan kebutuhan. Kita dikejar terus dengan kebutuhan. Saat ini sehari harus dapat 1 juta. Ketika hari ini kita tidak bisa dapat 1 juta, misalkan cuma dapat 300, maka besok harus didorong lagi supaya dapat 1.700.000. Terus begitu. Dianggap ini adalah anaan, dianggap ini adalah permainan yang bisa nanti ditumpuk-tumpuk begitu ya. Semakin berat tekanan yang ada dalam kepala kita, semakin berat pula untuk kita berpikir dengan jernih. Dan saya pastikan nanti akan sulit ketemu dengan target kita. Maka yang paling penting bagaimana untuk meluruskan mindset kita. Terus terang saya bukan menjegal, saya bukan menghalangi teman-teman semuanya untuk mendapatkan yang lebih ya, terus terang silahkan, boleh-boleh saja.
dengan catatan harus realistis, harus mampu. Realistis ini di yang saya sampaikan begini. Realistis ini satu dari secara umum, dari segi umum. Yang kedua dari segi skill yang kita punya. Harus sadar diri, harus betul-betul menyadari kita ini punya skill apa enggak di sana. Contoh kalau saya ilustrasikan begini, ya, saya ilustrasikan biar ya kita nanti tidak salah di awal. Ya, karena yang ada rata-rata bagaimana cara analisa yang cepat, dapat profit yang tinggi dan sebagainya. Maka saya berikan ilustrasi ketika kita baru lulus S1 atau sarjana misalnya, dengan jurusan misalnya ekonomi. Kemudian kita masuk dalam perusahaan besar. Masuk perusahaan besar, di situ ada lowongan direktur misalnya. Atau apapun itu lowongannya, misalnya manajer dan sebagainya. Begitu kita lulus, kita melamar di sana, ditanya, diwawancara. Kamu pengalamannya apa? Yang kedua, minta gaji berapa? Tentu ketika kita menyampaikan ya, ketika kita melihat oh gaji direktur, gaji manajer rata-rata 15 juta, gaji direktur rata-rata 30 juta misalnya. Kemudian kita diwawancara, tanya, saya ingin gaji 15 juta. Baru lulus sekolah. Tidak punya pengalaman. Dia punya ilmu memang, tapi tidak punya ilmu praktek, tidak punya pengalaman di sana. Tentu perusahaan juga berpikir ulang, berpikir 2, 3, 4 kali untuk merekrut yang baru lulus dengan permintaan gaji yang tinggi. Sedangkan yang baru lulus tentu juga harus sadar diri, kita layak enggak dengan angka itu, kita mampu enggak dengan permintaan kita, skill yang kita punya mampu enggak untuk mengerjakan nanti yang dibebankan pada kita sesuai dengan keahlian kita. Tentu semuanya nanti harus sesuai dengan kondisi. Artinya harus realistis. Harus realistis. Tahu diri, saya punya kemampuan enggak di sana? Saya punya kapasitas enggak untuk mengerjakan dengan angka itu, dengan bayaran sebesar itu? Kalau tidak mampu ya kita harus turunkan. Sama dengan trading nanti, ketika kita belum punya kemampuan, belum punya jam terbang, sehari misalkan 1 hari kita 1% saja tidak mampu. Sehari 1% saja tidak mampu. Contoh misalkan modal, saya punya modal $2.000. Sehari saya pengen dapat hanya $20 saja. Ini sulit untuk bertahan. Lah Pak, saya 1 minggu dapat $50, dapat $30. Diingat, 1 minggu bukan waktu yang cukup untuk menguji kita, untuk menguji kemampuan kita. Sehingga harus benar-benar harus kita uji, apakah ini hanya faktor kebetulan ataukah kita betul-betul sudah menguasai. Nah, ini nanti harus kita pahami sendiri, harus kita sadari sendiri. Ketika 1% saja kita sulit untuk mendapatkan, maka jangan berharap kita sehari bisa 5%. Ya, ketika 5% apalagi tidak bisa didapatkan, jangan berharap sampai 10%. Nanti mimpi, kita bisa 1 hari 2 hari dapat, besoknya habis. 1 minggu 2 minggu kita bisa konsisten profit, minggu berikutnya habis. Maka kuat-kuatan nanti, kuat deposit atau kuat kita nanti di depan layar. Sehingga kalau seandainya kita belum mampu mengangkat beban 100 kilo, maka jangan paksa diri untuk mengangkat 100 kilo. Lakukan mulai bertahap. Kalau kita tidak mampu mengitari lapangan 30 kali, maka jangan dipaksakan untuk mengitari lapangan 30 kali. Yang terjadi kita bisa jatuh, ambruk, dan tidak bisa bangun lagi. Karena itu belajar untuk realistis dulu, mengukur sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita.